wah dulu itu satu orang harus satu begitu Mas. Ya. Iya, betul. Kalau yang belum mampu mungkin kambing, yang sudah mampu sapi begitu, karena secara nilai juga lebih besar nilainya ya. Padahal kalau lihat sejarah ya kambing sebenarnya, domba ya. Domba itu pun kan tidak satu orang satu, ini kalau dari kisahnya ya toh. Nah artinya ya kita satu keluarga mungkin cukup satu begitu, tapi ya lepas dari itu semua yang jelas cerita dari cerita itu ada yang ditambahi, ada yang dikasih bumbu lagi, ada yang dikurangi dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk sebuah kepentingan. Apakah kepentingan itu pribadi, golongan, kelompok? Kita tidak tahu ya, itu silahkan hak masing-masing saja. Bahkan yang tadinya harus satu ekor sapi saja, sekarang ini kita bisa patungan, bukan hanya dalam lingkup keluarga Mas, tapi dengan tetangga, dengan teman kerja di kantor ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita mencoba untuk mengoreksi kehidupan kita. Jadi kalau dikatakan mampu, saya rasa tidak cukup hanya dengan mampu, tapi sudah siapkah? Jadi mampu dalam segala hal, bukan secara material saja. Termasuk juga siap dalam segala hal, baik pikiran maupun batinnya. Ambil contoh begini, ada orang berkorban, yaitu tadi kerja keras, nabung bertahun-tahun untuk membeli sapi misalkan, demi mengejar apa yang disampaikan oleh agama itu tadi. Tanpa dia melihat keluarganya, dirinya sendiri, mampu tidak. Ada banyak loh ini, orang tua mengorbankan hewan kurban ini tadi, ternyata anaknya sendiri banyak hutang. Atau bahkan dirinya sendiri punya banyak hutang. Ada juga yang orang tuanya saja punya banyak hutang, tapi anaknya hanya demi itu tadi. Ya, terlepas dari ini sebagai gengsi dan lain sebagainya, tentu hanya pribadi yang tahu. Kalau kita bicara kurban ya, ini nggak lepas dari sejarah, di mana di masa lalu dikisahkan seorang nabi yang rela mengorbankan anaknya untuk dijadikan sembelihannya. Nah ini dijadikan simbol ketakwaan Mas kepada Sang Pencipta. Terlepas ini memang benar-benar kisah, kita nggak tahu kebenarannya, atau hanya pesan moral saja ya Mas ya. Kalau menurut Mas Wahyu, korban ini apa sih Mas? Apakah memang ini perintah daripada Tuhan sehingga dijadikan rutinitas atau ibadah? Mungkin bisa dibilang untuk orang yang mampu wajib melakukan kurban Mas di zaman sekarang. Iya, kita tidak masuk melalui pemahaman secara keagamaan ya Mas ya, karena itu bukan ranah kita. Biarkan itu dibahas oleh para ahli agama. Tetapi kita mencoba mau masuk memahami tentang kurban itu dalam perspektif sebagai manusia seutuhnya. Artinya sebagai manusia secara umum, secara universal. Ya, bahwasanya kalau secara universal berarti menggunakan pola pikir kita, akal sehat manusiawi kita, dan juga menggunakan rasa di dalam batiniah kita. Terlepas dari sejarah di masa lampau, apakah itu adalah kisah nyata atau hanya sebuah simbol ya, pesan moral, ataukah itu hanya sebuah cerita fiktif, kita coba kesampingkan itu dulu. Jadi mau itu kisah nyata, mau itu fiktif, mau itu hanya sekedar pesan moral, kita kesampingkan dulu. Tetapi kita mau masuk untuk kita mencoba memahaminya secara fungsi, manfaat, tujuan kita sebagai manusia hidup. Nah, kebanyakan orang-orang ini kan hanya ikut-ikutan, menjalankan sebuah tradisi, menjalankan sebuah rutinitas ritual, itu hanya ikut-ikutan Mas. Oh katanya begini, oh sudah disuratkan begini. Nah ini apakah ini salah? Tentu tidak. Apalagi untuk penganut agama-agama tertentu. Karena itu yang diajarkan di dalam agamanya ya tidak ada yang salah.
selama itu sesuai dengan ketentuan yang ada di suatu agama tersebut. Tetapi kalau kita mau mengupas itu, kemudian untuk kita masuk, apa sih fungsinya, apa sih manfaatnya, apa sih tujuannya di dalam hidup kita untuk kita melakukan itu. Nah, ini kan kita harus tahu dasarnya dulu. Artinya apa? Artinya kita harus paham dulu gitu loh. Nggak hanya asal ikut-ikutan. Ya kalau doktrinnya itu benar, kalau ternyata salah bagaimana? Karena bisa jadi setiap sumber cara menyampaikan sebuah doktrin, cara menyampaikan dalil, cara menyampaikan sebuah pengertian atau pemahaman itu berbeda-beda. Ambil contoh kita bicara kurban, ini kan agama Islam. Ini versi dari setiap sumber menyampaikan itu semua berbeda-beda, Mas Yahya. Antara pemuka agama yang satu dengan ahli agama yang lainnya, ini bisa jadi tidak sama cara memberikan pemahamannya gitu loh. Nah, ini tentu kan kita tidak bisa juga mempertanggungjawabkan sesungguhnya yang benar itu yang seperti apa sih? Karena kita harus juga mampu menelaah lebih dalam. Ini benar menurut konsep kita sebagai manusia saja, secara beragama, atau benar dalam konsep bertuhan, di mana kita ini sebagai manusia yang merasa bahwa kita ini ada yang menciptakan begitu. Artinya konsep beragama dengan konsep bertuhannya tentu tidak sama. Nah, dua-duanya, baik konsep beragama maupun konsep bertuhan, dua-duanya tidak memiliki ukuran. Karena tolak ukur beragama ya itu ada di tingkatan agama itu sendiri, yang mana tergantung dari setiap sumbernya. Nah, tolak ukur di dalam bertuhan juga demikian, tergantung daripada yang menjalani. Jadi tidak ada batasan kalau kamu beriman kepada Tuhan, batasannya ini tidak ada. Beragama secara syariat, kekhusyuan kamu di dalam beragama itu, oh tingkatannya harus begini, hafal Quran misalkan. Itu pun tidak menjadi tolak ukur. Oh, rajin sholat, tidak menjadi tolak ukur. Karena belum tentu nanti kalau dikoreksi setiap sumber, ini bisa jadi berbeda-beda gitu loh. Oh, sholatmu masih salah. Nah, ini yang benar menurut siapa? Ini tentu kan kembali lagi kepada manusia yang menjalani ini. Nah, kalau kita kembali tentang kurban ya Mas Yahya, saya lebih senang secara pribadi tapi ini ya Mas ya. Saya lebih senang ketika saya berusaha untuk memahami pengertian kurban ini sebagai simbol ketakwaan dan simbol keimanan kita kepada Sang Pencipta. Nah, Sang Pencipta di sini bukan digambarkan sebagai sebuah wujud atau sebuah sosok. Jadi bukan digambarkan seolah-olah bahwa Tuhan itu bertempat di langit. Tuhan itu adalah sebuah wujud, sebuah sosok yang harus saya berikan sesembahan begitu. Dengan saya menyembelih sapi, ya, binatang, ataupun kambing misalkan, sebagai bentuk wujud ketakwaan atau keimanan saya kepada Sang Pencipta. Karena saya tidak menggambarkan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu sebagai sebuah wujud atau sebuah sosok. Tetapi saya meyakini bahwa Tuhan itu tidak menempati suatu ruang tertentu begitu. Tuhan ini menyatu dengan seluruh unsur kehidupan yang ada di jagat raya ini. Bahkan saya meyakini betul bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita. Ada yang mengatakan di dalam hati, ada yang mengatakan di dalam kolbu, dan lain sebagainya. Pada intinya, saya meyakini bahwa Tuhan itu ada di dalam diri kita. Nah, ketika saya meyakini bahwa Tuhan ada di dalam diri kita, di dalam saya mewujudkan tingkat keimanan atau ketakwaan saya kepada Sang Pencipta, itu adalah dengan saya menyadari sepenuhnya atas kehidupan saya ini. Sadar di dalam berpikir dan sadar di dalam batin. Artinya apa? Sadar secara pikiran, sadar secara hati. Jadi kalau dikatakan saya beriman dan bertakwa, maka saya harus mampu mengorbankan apa yang ada di dalam diri saya. Bukan hanya secara fisik, terlebih adalah tentang saya mengorbankan pikiran dan juga batin saya. Jadi bagaimana saya mampu mengendalikan pikiran saya, mengendalikan batin saya untuk saya korbankan sebagai wujud kesadaran. Contohnya, kita mengalah untuk kebaikan.
kita berbagi kepada sesama sebagai bentuk kasih sayang. Kita membuang, kita menyembelih hawa nafsu, pikiran kita, dendam kita, iri, dengki di dalam hati kita. Artinya kesadaran secara pikiran dan juga secara batin. Itulah wujud daripada keimanan kita kepada Sang Pencipta. Kalau saya secara pribadi lebih ke sana. Sehingga saya bisa menjalankan hidup ini betul-betul. Saya bisa memahami bahwa saya hidup tidak sendiri. Saya meyakini, mengimani bahwa saya ini diciptakan oleh Sang Maha Pencipta. Jadi apapun yang ada di jagat raya ini juga buah atau karya daripada Sang Maha Pencipta. Maka di situ saya harus menjaga, merawat, menyayangi dalam segala hal. Termasuk bagaimana saya menyadarkan diri saya di dalam berpikir dan juga di dalam batin saya untuk menjalani hidup ini. Sehingga tercipta, Mas, keselarasan ini. Tercipta sebuah harmoni di dalam kehidupan ini. Jadi tidak hanya tentang fisik seperti yang diajarkan di dalam agama. Ya, sebenarnya kalau kita paham dengan makna apa dari korban itu sendiri ya Mas ya, secara sosial kita mau berbagi ya, ada rezeki lebih kita beri kepada orang lain yang membutuhkan ya, termasuk daging juga. Ini kan tidak semua orang bisa makan daging ya Mas ya. Nah itu untuk sosial ya, untuk hubungan kita dengan sesama. Dan juga makna dari korban sendiri yaitu terhadap diri kita pribadi ya, dimana mengorbankan keserakahan, hawa nafsu tadi yang Mas Wahyu jelaskan ya. Akan tetapi untuk orang yang nggak paham Mas, ini seolah-olah korban adalah perintah atau kewajiban. Tanpa kita peduli dengan keadaan kita memaksa ya untuk berkorban hanya karena terjebak dengan kata-kata bahwa korban ini adalah kendaraan kita nanti di surga Mas. Nah ini yang banyak orang keliru di sini Mas. Kalau menurut Mas Wahyu, apa yang wajib kita benahi dengan pemikiran-pemikiran yang seperti itu, Mas? Ya, mungkin keliru menurut kita. Ya, salah menurut kita, belum tentu menurut mereka. Artinya apa? Kita belajar menjalani hidup ini sesuai dengan pikiran, sesuai dengan hati, sehingga sesuai dengan kenyamanan diri pribadi kita di dalam menjalankan sesuatu hal, termasuk berkorban. Tetapi memang ya inilah Mas, kadang itu kalau sudah terjebak di sebuah doktrin, kita tidak mau berpikir secara luas. Kita tidak lagi menggunakan akal sehat pikiran kita. Kita tidak lagi mau menggunakan hati nurani kita. Sehingga kita berjalan itu hanya mengandalkan katanya. Kita berjalan hanya mengandalkan sebuah patokan bahwa kalau sudah didalilkan, kalau sudah disuratkan di dalam sebuah kitab, itu adalah sesuatu hal yang suci begitu. Kita anggap itu sebagai perintah daripada Tuhan. Menurut saya secara pribadi disinilah kekurang tepatannya, bahwa seolah-olah Tuhan itu sebuah wujud, sebuah sosok yang harus dihormati, harus dihargai, bahkan harus disembah, bahkan juga harus diberikan sesembahan. Ini kurang tepatnya di sana. Saya tidak mau mengatakan salah, karena di dalam konsep beragama tentu berbeda di dalam konsep kita hidup bertuhan begitu kurang lebihnya. Kembali ke tentang kurban ini tadi. Jadi ada banyak versi yang berbeda-beda ya di dalam agama. Pengertian tentang kurban bahwa seolah-olah kalau kita menjalankan kurban itu, kita nanti di kehidupan selanjutnya kita akan mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan surga, bahkan itu menjadi kendaraan kita nanti di surga. Sehingga seolah-olah kita nanti di surga itu masih memiliki hasrat begitu. Seolah-olah kita masih membutuhkan sesuatu hal, begitulah kurang lebihnya. Nah, itu apakah salah? Tidak, monggo-monggo saja untuk yang meyakini, kan begitu. Kita hanya ingin menyampaikan ini supaya dulur-dulur semua ini cara berpikirnya bisa lebih luas, begitu saja. Bahkan kita bicara tentang kurban itu sendiri, wah, dulu itu satu orang harus satu, begitu Mas. Ya, iya betul. Kalau yang
belum mampu mungkin kambing, yang sudah mampu sapi begitu, karena secara nilai juga lebih besar nilainya ya. Padahal kalau lihat sejarah ya kambing sebenarnya, domba ya. Domba itu pun kan tidak satu orang satu, ini kalau dari kisahnya ya toh. Nah artinya ya kita satu keluarga mungkin cukup satu begitu, tapi ya lepas dari itu semua yang jelas cerita dari cerita itu ada yang ditambahi, ada yang dikasih bumbu lagi, ada yang dikurangi dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk sebuah kepentingan. Apakah kepentingan itu pribadi, golongan, kelompok? Kita tidak tahu ya, itu silahkan hak masing-masing saja. Nah, tetapi saya mau katakan bahwa dari situ saja sebenarnya kita bisa pelajari. Bahkan yang tadinya harus satu ekor sapi saja, sekarang ini kita bisa patungan, bukan hanya dalam lingkup keluarga, Mas, tapi dengan tetangga, dengan teman kerja di kantor, ya, dan lain sebagainya. Nah, seolah-olah ini adalah memang ajaran yang paling benar, paling baik, paling suci begitu. Tanpa kita mau mempelajari hakikat yang sesungguhnya dari korban itu sendiri. Bahkan dari anak SD saja sudah diajari untuk urunan, Mas. Ya, iuran untuk bisa membeli hewan kurban begitu. Nah, dari segi sudut pandang secara manusiawi bahwa kita ini hidup berdampingan satu dengan yang lain, sehingga kita diajarkan untuk saling berbagi, itu sangat betul sekali, itu sangat mantap, sangat keren, luar biasa. Kita saling berbagi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, kan begitu. Jadi kita ini diajarkan untuk supaya kita ini bisa saling memberi gitu, Mas. Bisa saling berbagi satu dengan yang lain, termasuk melalui dengan kita berurunan ini tadi, atau iuran ini tadi, untuk membeli hewan kurban. Nah, tetapi ketika apa yang disampaikan ini adalah tentang doktrin, bahwa seolah-olah nanti kita akan dapat pahala. Ini jatuhnya kan, ini kalau kita bicara persentase, seolah-olah pahala itu dibagi berapa persen begitu mungkin ya. Nah, tapi saya tidak mau masuk ke sana. Intinya apa yang disampaikan di ajaran agama tentang kurban ini, kalau tujuannya adalah untuk kita itu hidup sosial, ya, artinya kita hidup bermasyarakat, kita harus saling tolong menolong, saling memberi, saling berbagi, itu sangat tepat. Tetapi kalau sudah larinya ke urusan kehidupan nanti setelah kita meninggal, ya saya rasa itu seolah-olah kita tahu bahwa nanti kalau sudah meninggal itu kita akan begini loh. Kalau berkorban kita akan mendapatkan inilah yang menurut saya kurang tepat. Karena apa? Seperti yang panjenengan sampaikan tadi, orang itu kalau sudah dikasih dasar, doktrin sebuah agama, ya, atau kita sebut sebagai dogma, seolah-olah kita akan mendapatkan pahala, seolah-olah ukuran keimanan dan ketakwaan kita hanya diukur salah satunya dari kita menyembelih hewan kurban ini tadi, seolah-olah nanti di kehidupan berikutnya kita akan memiliki kendaraan di dalam surga. Ini jatuhnya jadi salah kaprah. Kenapa? Yaitu tadi, nabung, ya, hasil kerja keras bertahun-tahun nabung hanya untuk membeli hewan kurban dengan harapan nanti kita dapat pahala, dengan harapan kita nanti akan punya kendaraan dan lain sebagainya. Pengertiannya secara agama setiap orang beda-beda ya Mas ya, tapi harapannya ke sana. Nah inilah yang menurut saya nggak tepat. Karena apa? Apalagi kalau ini kemudian kita mencoba untuk mengoreksi kehidupan kita. Jadi kalau dikatakan mampu, saya rasa tidak cukup hanya dengan mampu, tapi sudah siapkah? Jadi mampu dalam segala hal, bukan secara material saja. Termasuk juga siap dalam segala hal, baik pikiran maupun batinnya. Ambil contoh begini, ada orang berkorban, yaitu tadi kerja keras, nabung bertahun-tahun untuk membeli sapi misalkan. Demi mengejar apa yang disampaikan oleh agama itu tadi. Tanpa dia melihat keluarganya, dirinya sendiri, mampu tidak. Ada banyak loh ini, orang tua mengorbankan hewan kurban ini tadi, ternyata anaknya sendiri banyak hutang. Atau bahkan dirinya sendiri punya banyak hutang. Ada juga yang orang tuanya saja punya banyak hutang, tapi anaknya hanya demi itu tadi. Ya, terlepas dari ini sebagai gengsi dan lain sebagainya, tentu
hanya pribadi yang tahu. Saya tidak mau masuk ke sana, tapi saya ingin mengajak dulur-dulur semua, ayo sih kita belajar berkesadaran bahwasanya lebih penting mana. Ini kalau saya ditanya, lebih penting mana kita memberikan sesembahan hewan kurban dengan kita bisa menolong dan membantu keluarga saudara kita, termasuk anak kita, orang tua kita, termasuk orang tua kandung maupun mertua, mungkin saudara kita ada yang nggak bisa makan dan lain sebagainya. Terlepas bahwa kurban ini juga kegiatan yang bagus, karena kita jadi bisa berbagi dengan sesama. Tetapi ada hal yang harus kita ingat, apa bedanya berbagi dengan sesama dengan kita prioritas berbagi dengan sanak saudara kita sendiri. Contoh, kalau dipinjem, diminta oleh anak, oleh keponakan, bahkan oleh orang tua, kadang kita nggak kasih. Tapi kita berusaha memberikan kalau untuk urusan agama. Kita korbankan itu. Nah ini kan menurut saya salah kaprah Mas Yahya. Kadang kita sering mengesampingkan kita sendiri ya, lebih mengejar apa yang diajarkan dalam agama. Seolah-olah yang di agama itu lebih penting daripada diri kita sendiri ya. Sehingga itu tadi, setelah kita korban ya, justru kita malah sengsara sendiri ya, kesusahan sendiri. Nah itu ya memang begitulah adanya. Makanya kita menjalankan sesuatu hal kita harus paham dulu. Bukan salah, ya bukan salah. Tetapi kalau kita mau mencoba untuk berpikir lebih luas, menggunakan akal sehat pikiran manusiawi kita dan menggunakan hati kita, maka akan jauh lebih tepat begitu maksud saya. Jadi kita koreksi dulu. Apakah diri kita betul-betul sudah mampu? Sehingga kita memberikan itu sebagai bentuk ketulusan begitu Mas. Jadi kalau saya secara pribadi mungkin lebih berkorban itu lebih mengorbankan tentang jiwa, mengorbankan tentang pikiran-pikiran kita. Jadi kita berusaha untuk jadi orang itu sadar gitu. Kita nggak terjebak dengan kemelekatan. Kita bicara duniawi, harta benda yang kita miliki ini nggak kita bawa mati. Kita hanya dipinjam pakai. Ya, artinya kita diberikan pinjaman untuk kita disuruh menikmati, menggunakan. Tapi setelah itu, kita nggak butuh itu semua. Artinya apa? Ya ayo kita bisa berbagi dengan sesama gitu. Tapi kita lihat dulu orang-orang di sekitar kita ini. Nah, lebih-lebih pikiran dan hati kita. Ayo kita sembelih sendiri pikiran dan hati kita supaya sadar begitu. Dari kesombongan, dari keangkuhan, dari keegoan kita, dari keserakahan kita, yang seolah-olah ini loh aku punya ini loh aku bisa ini. Ayo, semua itu kita sembelih, kita berkesadaran, supaya kita bisa hidup rukun satu dengan yang lainnya, saling asih, saling asah, saling asuh, dalam segala hal. Terutama kita harus mampu mengorbankan ya pikiran dan juga batin kita. Saya rasa itu jauh lebih bagus, termasuk penerapannya loh Mas ya. Jadi kalau orang bisa menyelaraskan antara pikiran dan hati di dalam menerapkan kehidupannya, ya tentu bisa seimbang semua gitu loh. Jangan sampai habis berkorban, yaitu tadi kita tidak ada kepedulian dengan sesama, berkorban hanya demi gengsi. Berkorban hanya supaya kita dianggap sebagai orang yang mampu. Berkorban hanya supaya kita dianggap sebagai orang yang seolah-olah kita ini peduli begitu. Atau kita beriman kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan tidak diukur dari situ. Ketakwaan kepada Tuhan tidak diukur dari situ. Dari seberapa sering, dari seberapa banyak yang kita korbankan tentang duniawi atau fisik. Tapi lebih ke bagaimana pikiran dan hati kita. Kita korbankan untuk menjalani hidup ini. Kalau kita sudah paham itu, ya niscaya kita bisa berbagi, bukan hanya melalui kita menyembelih sapi, ya banyak hal yang bisa kita lakukan Mas Yahya.